Hadir. Bintang. Excel. Dimas. Dea. Atika. Abbas. Gilan. Rafa. Joshua. Hadir. Hilal. Tunggu. Amelia. Dito. Mana? Muhammad Furqan. Salmon. Ahmad Waiknas. Hafiz. Ada yang belum dipanggil atau yang belum masuk di absensi? Udah semua? Ya. Oke, kalau udah di absen silakan perhatikan penjelasan materi kalian yang akan dijelasin sama Kak Butet. Kalau kalian belum dicatat silakan dicatat, kalau enggak juga terserah kalian. Jadi modul 1 ini judul modulnya itu Well Seismic Type. Saya dengar kemarin di kelas ISR itu udah belajar sedikit dari Pak Handoyo. Jadi mungkin di praktikum ini kalian nggak buta-buta banget soal WST. Ya, silakan didengarkan penjelasan dari Kak Butet. Dan nggak ada PPT-nya, nggak ada juga modulnya, jadi kalian harus mendengarkan apa yang dijelaskan sama Kak Butet. Kan kalian udah ada belajar tentang WST. Kalian tahu nggak WST itu untuk apa? Tujuannya? Tujuan dari WST kan itu. Terus kenapa harus diikat? Karena kan dari data seismik itu kita nggak tahu metodologinya. Kalau kita mau tahu, kita bisa ngakuin jadi korelasi dengan data seismik tadi. Emang benar dari data penampang seismik nggak bisa tahu litologi suatu batuannya sama lapisannya. Kalau misal tebel penampang seismik tebel, itu kan bisa terindikasi flat spot, dim spot. Nanti kalian ketemu di modul depan. Tapi kan artinya dalam suatu penampang seismik masih bisa ditebak litologi, geologinya. Ada yang mau nambahin lagi? Makasih Exo. Oke, silakan. Kalau dari data seismik itu masih dalam satu TBT. Kalau welok itu dalam hitungan kayak perkaraman. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Silakan juga, silakan bawa. Biasanya WST ini kan bisa buat dapetin indeksi gitu loh. Itu sama bisa buat Oke, Abbas. Mungkin kalau kayak ngabang mungkin izin perkenalan diri, nama saya Abbas Kebenda. Ini 1211202. Mungkin kalau kayak yang abang bilang tadi, kalau misal data well itu kan bisa sebenarnya buat mengestimasi litologi. Tetapi kalau misal pengikatan data well sama data seismik itu lebih spesifik aja, pengikatan kayak geologi markernya itu lebih ketahuan. Oke, tadi Abbas bilang ada geologi marker. Apa itu marker? Kan disebut tadi Marker itu penanda. penanda. Geologi misal nih, nah kita punya lapisan, ada yang topnya, ada yang base-nya, gitu. Jadi kelihatan. Oke, jadi marker penanda. Iya. Dan marker dalam bentuk apa? Marker dalam bentuk. Nah, misalkan kalau di yang di pelajaran itu, dia kan misal ada satu kayak apa, yang seismik yang gambar itu ya. Bisa di atas ada density-nya di sini plus di sini 0. Jadi di bawah itu di setiap, kalau misal dia ke kanan itu menandakan kayak markernya ini ada yang top tapi positif, tapi yang ke kiri biasanya base ataupun top tapi bisa negatif. Oke, boleh diterima. Oke, intinya well seismic type tadi udah dijawab sama teman-temannya ya. Jawabannya semuanya masih benar. Jadi proses pengikatan data sumur atau well terhadap data seismik. Nah, biasanya proses WST ini dilakukan pada data seismik post-stack, bukan pre-stack. Kalian pernah dengar perbedaan antara post-stack dan pre-stack? Udah. Apa perbedaan data pre-stack dan post-stack? Dan yang mana yang lebih enak diolah saat pengolahan seismik? Interpretasi. Silakan angkat tangan. Yang tadi udah jawab, baru jawab. Ada yang tahu? Silakan yang udah, yang belum udah jawab gak usah jawab, yang belum jawab. Saya taruh ini menjawab. Silakan. Jadi di antara data post-stack dan pre-stack, manakah data yang cocok lebih baik diolah saat proses interpretasi suatu penampang atau seismik
proses interpretasi seismik itu enaknya pakai data mana gitu. Nama saya Rumah Priska Pardede dengan NIM 121120164. Setahu saya itu yang postek karena sudah dilakukan normal move out dan juga dilakukan merging. Bukan merge. Pindah gitu dia. Bukan move out. Setelah normal move out. Oke, ada lagi yang tambahin? Cukup? Ya. Nah, Dea. Izin Bang, perkenalkan nama saya Dea dengan yang 1211288. Kalau menurut saya data yang mudah untuk diolah itu data postek, karena data postek itu kan udah diganti, jadi dia lebih enak ininya. Kalau postek itu kan data yang benar-benar baru diambil pas akuisisi, jadi kayak cuma satu minggu doang, jadi untuk buat diininya susah. Kalau postek gue itu kan dia kayak ini pakai sudut. Oke, jawaban yang dikasih sama temennya juga benar. Jadi kalau pengolahan data untuk interpretasi itu lebih baik menggunakan data postek, karena data postek itu udah melalui proses stacking. Jadi kalau pre-stack itu belum di stacking, belum digabungin. Jadi kalau kalau data pre-stack itu datanya masih dalam bentuk satu wiggle yang belum terbentuk trace. Jadi yang kalian temuin selama kemarin semester 5 pada metode seismik itu data postek. Jadi kalau kalian melihat suatu penampang besar di seismik, saya coba lihat dulu ya. Oke, biasanya kalau data pre-stack itu dia punya salah satu kelemahannya itu ada sudut yang harus dibentuk. Nah ini itu adalah data pre-stack. Postek. Data postek itu sudah tergabung dalam bentuk CDP sehingga kalian kalau ngelakuin proses interpretasi kayak gini. Yang ini itu bisa kalian lakukan interpretasi. Oh di sini indikasinya ada hidrokarbon atau hal lainnya. Nah kalau pre-stack, jadi ketika kalian dapat suatu data pre-stack silakan untuk di stacking dulu atau proses penggabungan. Biasanya proses stacking itu makan waktu, makanya orang-orang biasanya kalau dari suatu perusahaan gede kayak Pertamina itu datanya pre-stack. Nanti kalian harus melakukan proses stacking dulu biar bisa mengolah data tersebut hingga hasil interpretasi. Oke, itu untuk perbedaan data postek dan pre-stack. Kalau di well seismik sekarang, kalian itu akan menggunakan data postek. Udah di-download ya data Netherlands offshore-nya? Udah? Udah ya. Nah, data kalian itu berada di cadangan minyaknya Alaska kalau nggak salah. Ya, ini cadangan minyaknya di Alaska. Jadi kalau kalian tahu Alaska itu bagian atasnya yang udah dekat sama kutub utara itu merupakan cadangan minyak terbesar di bumi. Walaupun mereka itu sama sekali nggak ada kehidupan matahari, dalam konotasi mereka itu bersalju sepanjang waktu, tapi mereka itu mempunyai cadangan minyak bumi paling besar. Makanya data kalian itu diambil di sana. Ini line seismiknya nih. Kalian bisa lihat di sini, ini ada ratusan sampai ribuan line seismik yang dipakai untuk nanti kalian lakuin praktikum ISR semester ini. Jadi kalau kalian mau baca-baca referensi silakan diklik aja data yang ada di modul, itu bakal menunjukkan data kalian itu berasal dari mana, line-nya itu ada berapa banyak, bisa kalian baca sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait WST dulu? Nggak ada? Oke, HRS-nya silakan dibuka. Silakan dibuka HRS-nya. Oke, silakan buka HRS. Tampilan HRS kalian itu nanti kayak gini. HRS-nya itu Hamsun-Russell yang 10.3. Kalau yang pakai 8 silakan menyesuaikan dulu nanti di praktikum, artinya harus menyesuaikan sendiri. Saya udah ngirim Hamsun-Russell 10.3 itu dari 1 minggu yang lalu. Harusnya udah di-download. Oke, udah semua kebuka HRS? Oke, kalau udah, langkah praktikumnya nggak ada di modul, jadi silakan diperhatiin. New project, ketik namanya praktikum ISR 2024. Praktikum ISR 2024. New project terus nama. Oke, silakan diketik. Jadi new project praktikum ISR 2024. Terus oke. Praktikum
praktikum semester 2024 terus oke. Kalau udah, silakan klik use database below. Use database below. Lanjut lagi diklik OK. Bakal ke close view kalian. Terus nanti dia bakal muncul bar projectnya. Nah kayak gini. Dah. Specify database. Yang merah itu tandanya lagi aktif. Kalau projectnya lagi aktif itu warna merah. Oke. Ada yang ketinggalan? Oke, silakan. Dari sini kemana? Udah buat di mana di tempat yang lu tahu nantinya. Iya. Oke, udah di oke aja. Udah? Oke, kalau udah, pertama klik di bar kiri yang tulisan di project data bagian well. Nih, well. Itu enggak yang atas. Well. Lihat cursor saya di kiri, well. Kalau udah ke bawah, lihat ada tools import well, silakan diklik. Terus log, check shot, top, ini silakan diklik juga. Masuk ke menu log dan check shot. Oke, di sini lihat sekarang tampilan kalian kayak gini. Kalian ke bar paling kiri di project data, di project manager nih, di bar kirinya tuh ada pilihan well, seismic, horizon, velocity dan lain sebagainya. Klik yang well. Terus ke bawah, di bawah sini tuh ada import well. Diklik import well. Terus klik menu yang log, check shot, top. Kalau udah diklik, dia bakal bawa kalian ke browser folder. Cari data kalian yang kalian simpan, yang Netherlands offshore. Silakan dibuka. Cari kalian simpannya di mana? Di mana data Netherlands offshore. Nih, data Netherlands offshore kalian di mana kalian simpan, kalian cari. Enggak bisa sekarang. Enggak ada bang kalau di perusahaan dia. Cari, ketik aja kalau nggak dibalikin barnya ke bawah, buka dokumen, kalian nyimpannya di mana data kalian. Di folder Netherlands offshore-nya yang data well ya, Bang? Sabar, kan belum. Buka dulu data folder Netherlands offshore. Kalau udah, silakan klik yang folder data well, masuk ke dalam. Di ini ada tiga folder, ada check shot, last file sama marker. Silakan ke folder last file. Nah di sini ada beberapa folder yang .log last semua, tapi ada penamaan yang beda. Silakan pilih 4 sumurnya 0201, 0302, 0304 dan 0601. Pilih yang foldernya foldernya itu yang ada penamaan log.last, bukan yang last doang. Bisa diulangi dengan Oke, perhatiin biar nggak ketinggalan. Well, ke bawah import well. Nah di sini itu kalian pilih menu log, check shot, top. Udah nih. Kalau udah kesini, silakan cari di mana kalian menyimpan folder Netherlands offshore yang udah kalian ekstrak. Itu kalian cari, ya. Kalian cari. Nih. Kalau saya nyimpennya itu di semester 6 di dalam dokumen semester 6, terus praktikum saya tahun lalu ada praktikum universitas ISR, baru cari folder Netherlands offshore. Udah dapat foldernya, dibuka. Di dalam Netherlands offshore itu ada 2 folder data lagi, data seismik dan data well. Ada 2 folder seismik dan well. Udah sampai sini? Udah. Buka yang data well. Nah di sini punya 3 folder lagi. Ada folder check shot, last file sama marker. Silakan buka yang last file. Nah di dalam folder last file ini banyak data lain. Ada yang format penamanya itu log.last, ada yang .last aja. Kalian pilih yang log.last. Semua sumur. Kita punya sumurnya itu ada 0201, 0302, 0304 sama 0601. Oke, silakan dipilih.
silakan diklik 2 kali boleh. Caranya jadi misalnya gini, klik 2 kali dia bakal pindah ke bar selector. Kalau kalian mau pindah, tuh silakan samain kayak yang saya. Bang, Apa? nggak ada. Jadi yang gini bang. 102 0302. Ini sih 0201. Udah di ekstrak belum? Ini yang ada logs-nya aja lu klik dua Logs-nya atau doang. Jangan lupa yang ada foldernya logs aja. di ekstrak dulu. Sampai subuh juga kalau di ekstrak nggak akan masuk. Enggak yang last doang yang ada log Terus ini diapain? di uninstall. Nah, Ya, bas. sisanya lagi semua. Bawah itu kan Ini juga. iya. Ini juga. Dah. Ini kamu yang saya like masukin ini. Tuh, udah. Sama kan? Udah? Silakan samain kayak di depan. Jadi foldernya ini ada 2. Yang kelas itu folder yang salah. Di sini itu kalian punya 2 data sumber. Perhatiin, kan nanya ngulang lagi. Oke, yang kelas itu foldernya salah, isinya itu belum sesuai sama format isi dari suatu data web. Sedangkan yang log.class itu sudah diperbarui. Makanya kita pakai data yang log.class. Kalau kalian nanya nanti ada isinya kenapa, nanti kita bakal lihat kontennya isinya apa aja. Udah? Ya. Udah ya, kalau udah silakan advance option, bukan diomelin tapi advance option. Formatnya tetap class, yang lainnya tetap sama. Advance option. Nah, kayak gini munculnya. Kalau kalian benar, setiap sumur itu udah langsung match sama sumurnya sendiri dan punya koordinat X dan Y serta nilai KB. Kelly Bushing menyebutnya. Oke, nah nilai KB-nya itu 30 sama 29 14 di sumur terakhir. Koordinat X-nya udah ada. Kalau kalian benar inputnya harusnya kayak gini. Kalau salah belum ada isinya, artinya diulang lagi. Diulang input lagi karena nggak kebaca artinya. Udah? Sama? Sama bang. Oke. Kalau udah, yang bawah tetap sama, dia same as surface. Lanjut lagi next. Nah, yang ini Nah, setelah kalian next, itu bakal muncul di setiap sumur itu punya apa aja proses log log yang terekam. Jadi kan log itu merekam proses di bawah permukaan. Biasanya jenis-jenis log itu ada banyak, ada kaliper, gamma ray, terus densitas, porositas. Nah ini nih semua log yang direkam oleh log kalian itu dari F02 sampai 06 itu yang dari kasih tahu di sini. Ada densitas, kaliper, gamma ray, T-wave. Itu semua login yang direkam untuk proses interpretasi kalian. Kalau udah semua kayak gini, kalian bisa Diganti show off. pilih bagian log interpreted as ini itu top down. Biar nanti lognya itu disusun secara displaynya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Biar kalian mudah melihat displaynya nanti. Kalau udah di oke. Nah, bakal muncul kayak gini. Scroll ke atas. Nah. Muncul? Udah muncul sumurnya kayak gini nih. Di pinggir kiri di bagian project data itu muncul 4 sumur kalian. 0201, 0302, 0304, 0661. Nah, kalau untuk display itu nanti kita bahas, tapi yang penting kalian muncul dulu proses perekaman dari setiap data log. Oke, kalau kalian udah selesai input lognya, nah kalian gak usah perhatiin dulu yang pinggir sini, ini data marker, nanti kita input setelah ini. Jadi sekarang yang kalian punya itu adalah data log. Ada 4-4-nya di pinggir kiri, kalian bisa extra size nih, kelihatan isinya ada apa aja. Jadi setiap log itu beda-beda, ada yang isinya gambar ray doang, ada yang nggak ada gambar ray-nya. Oke, kalau udah, lanjut, masih ke import well, klik log check shop lagi. Nah di sini cari lagi filenya domain offshore kalian. Sekarang ke folder yang well juga tetap, tapi kita ke folder check shop. Folder check shop. Nah
Folder checkshot ini ada dua juga, ada yang txt sama xlp. Checkshot itu adalah suatu folder yang berisikan nilai proses checkshot atau korelasi di bawah permukaan. Biasanya ini dilakukan untuk mencocokkan data hasil pengukuran dengan data yang sudah didapat sebelumnya. Jadi checkshot ini adalah proses pengukuran di bawah permukaan yang biasanya itu untuk mencocokkan. Isinya itu cuma data per kedalaman. Jadi per setiap meter itu ada data checkshotnya. Biasanya proses checkshot ini pakai yang disebut namanya itu P-Wave. P-Wave itu adalah proses checkshot. Nanti kalian akan belajar setelah nggak ketemu di ISK nggak ketemu. Jadi ketemunya nanti mungkin di ISK. Kalau kalian ambil praktikum interpretasi seismik kuantitatif, itu akan bertemu dengan proses checkshot. Kalau di ISK, di ISR nggak ada. Oke, kalau udah, ini dipilih juga yang formatnya TXT, bukan XLP. Nah, untuk yang sumur 0601 itu pilih yang ada tanda 2, yang ada angka 2. Jadi TVDS 2 TXT. Nah, kayak gini. Silakan disamain dulu. TXT semua. Ya, yang TXT, yang XLP nggak usah. Empat ke sini. Udah 4. Udah? Yang 0601 ambil yang ada angka 2-nya. Kan ada 2 tuh yang TXT. Nah, pakai yang ada angka 2. Udah? Udah ya. Nah, log file formatnya tetap general ASCII, tipe datanya tetap pakai yang log. Sisanya next. Nah, ini proses ini itu kita lihat dulu view file content. Nah, di sini itu kelihatan per kedalaman itu udah ada nilai checkshotnya. Nah, biasanya data checkshot itu beda-beda. Biasanya di atas dia punya header. Ada yang punya header, ada yang enggak. Nah, kebetulan data checkshot kali ini nggak punya header. Jadi nggak ada skip row. Jadi nggak ada yang harus di skip. Kalau misalnya contoh nih, ada 2 skip dari data kalian, silakan nih number of header line to skip itu disesuaikan. Misal datanya tadi ada 2 kali skip, dibuat 2 artinya. Biar dia langsung membaca ke angka pertama dari checkshotnya. Paham? Paham ya? Kayak di X aja, karena kita tetap pakai 0 next. Nah, di sini kalian harus menyesuaikan data checkshotnya sesuai sumur. Nih, 0201 disesuaikan sama 0201, 0302 disesuaikan sama 0302 dan seterusnya. Nah, kalau udah kalian sesuaiin pasti nilai koordinat, KB-nya juga udah sesuai. Ini tetap ambil. Udah? Udah bener. Iya. Mana? Iya, Yang UI optionnya kalau kalian nggak sama kayak saya ada koordinat itu nggak apa-apa, kosongin aja. Udah? Udah ya? Kalau udah sama next lagi. Nah, yang ini silakan show all dulu. Show all. Nih, kan tadi kan cuma muncul satu sumur nih. Silakan diklik show all. Ini di checklist semua nih 1 sampai 4. Di checklist dulu. Nah, HRS log type-nya kalian ganti jadi checkshot. Silakan di scroll cari yang checkshot. Diganti satu-satu jadi checkshot. Checkshot doang. Iya, checkshot doang, jangan checkshot yang satunya, yang TS itu salah. Checkshot aja ya. Oke, samain kayak gini. Checkshot. Ada yang nggak bisa? Itu di checklist dulu semua. Iya, di checklist dulu semua baru bisa dipilih checkshotnya. Ada yang tahu kenapa alasannya kita pilih folder type-nya itu checkshot? Harusnya tahu sih, karena ini lagi input data checkshot. Kenapa itu foldernya harus dipilih checkshot? Ada yang mau jawab? Boleh yang berulang, yang tadi udah jawab, boleh jawab lagi. Kalau tahu. Kenapa data yang dipilih HRS log type-nya harus checkshot? HRS log type, coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. HRS log type, tipe sumur, tipe data sumurnya.
Silakan. tadi yang diambil data section. Iya, saya juga udah bilang tadi yang diangkut mau data section. Untuk Tadi kenapa? Untuk mengukur bawah permukaannya dalam Itu guna data check shot. Ini saya tanya kenapa HRS log type-nya yang dipilih check shot. Dari temennya yang bilang kenapa nggak log type-nya itu check shot PS? Kenapa harus check shot doang? Ya. Nah, itu ada korelasinya, ada alasan dari pemilihan ini. Ada yang tahu? karena nggak memakai gelombang P dan S. Oke, itu benar, bisa masuk akal. Check shot PS itu adalah check shot data gelombang P dan S doang. Kenapa kita pilihnya yang check shot aja kosong, nggak ada P dan S? Karena dia yang Karena pakai dua-duanya. gelombang P dan gelombang Balik lagi ke awal, ini data apa tadi? Data check shot. data well. Data well. Seismiknya. Data Tadi mas apa data yang tadi saya bilang di awal tuh yang kita ributin ada dua jenis data apa dan data apa? data Reset prospek. dan prospek. Karena Ya. di prospek makanya pakai prospek. Data prospek. Oke, datanya prospek benar. Pemilihan HRS log tipe check shotnya itu karena gini, ketika kalian melakukan proses check shot itu tuh nggak ada pembeda. Jadi gini, check shot itu tuh contoh kalau kalian lakukan pemboran ke bawah permukaan itu, proses check shotnya itu tuh kan perkedalaman tadi ya udah ngeliat ya perkedalaman ada. Nah itu tuh nggak ada mereka merekam yang beda-beda, cuman semuanya satu jenis, langsung linear ke bawah sama semua. Makanya yang di tipe itu check shot doang. Kalau tadi benar kata Runggu check shot PS itu artinya dia nge-check shot cuman gelombang P dan S. Jadi setiap pemilihan HRS log type itu berpengaruh ya. Kalau kalian salah pilih, otomatis datanya nggak kebaca. Nanti kalian sendiri yang harus mengulang atau enggak proses yang kalian mau lakukan selanjutnya itu nggak sempurna atau nanti proses interpretasinya gagal. Ingat ya, mata kuliah itu ISR, interpretasi seismik relatif. Relatif siapa ya? Oh salah, kuantitatif harusnya kuantitatif ISK, kualitatif itu yang ISR. Nama lain ISR itu kualitatif harusnya, ISK juga, tapi kualitatif bukan kuantitatif. Kalau udah, ininya pilih top down sama. Ada yang ingat tadi fungsi top down kenapa? Biar displaynya gimana? Dari atas ke bawah, Bang. Oke. Silakan kalau udah di oke. Ini kalau kalian muncul kayak gini, silakan yes to all. Dah. Ada yang muncul sesuatu di gambarnya? Processing, Bang. Gak ada. Ya udah emang gak ada. Check shot itu gak ada muncul sesuatu apa-apa. Tapi di sininya bakal muncul kalau kalian klik itu belum muncul apa-apa. Tops itu untuk marker. Oke, udah. Kita masih ke import well lagi. Import well, loading yang log, check shot dan top. Habis stop udah. Ini import well. Masih belum, kita masih yang tahu data di. Udah, oke. Di next aja. Oh itu kalau ada yes to all, di yes to all kalau muncul bar yes to all kan oke. Udah yes to all. Udah? Ada yang terkendala lagi? Angkat tangan aja coba yang nggak bisa, yang belum sampai. Loading, ada loading nggak apa-apa. Oh iya ya.
gitu. Ribet banget sih room OBS. Oh iya. Gue belum download ntar lah. Download aja sekarang bisa. Ntar aja. Besok minggu depan. Ribet banget. Iya. Ini OBS tinggal kayak gini udah. Bisa lama guys ini pengkikis. Lu gimana? Hasilnya? Lu gimana? Gambar yang ininya sama kan? Ini. Coba lihat. Itu kan bisa Excel. Iya bang, sekali ini. Dia tuh kayak ada materi gitu. Excel. Atau dia udah gara-gara beda data? Katanya cekso. Iya. TXT. Kan, kecuali yang tapi gue sama kayak lu semua. Ya udah bagus. Berarti bener gitu. Yang di depan itu kan udah ada data markernya ya, di kiri itu ada FS8 itu nanti kalian displaynya masih kosong, masih cuma trail doang. Oke, udah ya. Kalau udah, balik lagi ke proses yang biasa kita ulangi, import well ke bawah, import well, log, check shot, top, dipilih menunya, masuk lagi ke folder Netherlands offshore, cari. Pelan-pelan sih kan gua Udah jam 2, cepetan. Ini masih panjang loh prosesnya. Terus Netherlands offshore, udah di Netherlands offshore, silakan masuk ke folder yang data well lagi. Sekarang kita belum inputin data yang mana? Marker. Silakan buka folder marker. Nah di sini folder markernya juga ada yang txt sama xls. Silakan pakai yang txt. Dipilih semua sumbernya. Nah. Berarti kita tuh mau bikin gini ya bang? Ya. Oke, udah. Kalau udah, ganti tipe of datanya. Kalau tadi kita pakai log terus, sekarang pakai top. Karena kan ini data marker. Terus next. Nah, di sini ada 2 kolom. Biasanya kalau kalian itu munculnya 3 atau 2? Atau langsung 2? Langsung 2, bagus. Kalau nanti bisa contoh nih, kolomnya kalian muncul 3, kalian ganti aja di bagian number of kolom ini. Kalian ganti jadi sesuai yang kalian mau. Cara ngelihatnya kalian butuh berapa kolom itu, view file content dulu. Nah, di sini itu ada 2 kolom doang, nilai dan tulisan atau hurufnya. Namanya itu nanti kita sesuaiin. Nah, pertama, karena kalian butuh cuma 2, silakan number of kolomnya diisi 2. Kolom 1 itu yang tadi nilai yang kalian udah buka itu namanya adalah start depth atau kedalaman dimulai. Mulai kedalamannya dari mana sampai mana untuk marker tersebut. Oke, itu start depth. Kolom 2 itu dipakai top name atau nama dari marker tersebut. Paham? Jadi start depth itu adalah di mana marker itu mulai dari kedalaman berapa. Nah, kalau kolom kedua itu namanya adalah top name atau nama dari marker tersebut. Biasanya nama markernya aneh-aneh. Kalau di sini kita pakai FS8, FS4, biasanya nanti kalian ketemu marker-marker lain yang nama-namanya mungkin lebih di luar nalar kita ya. Oke, kalau udah next. Nah, di sini sama kayak tadi, proses penyesuaian sumurnya. Silakan sesuaikan sendiri. Dah. next kan ini. Oke. Silakan sesuaiin. Terus Kalau udah Samain. di oke. Nah, kalau udah oke, display sumur kalian pasti kayak gini sama kayak saya persis. Tadi disamain doang kan bang, gak ada yang diganti lagi bawahnya tuh. di oke. Oke, displaynya sama nggak? Sama. Sama ya. Punya kamu nggak ada? Itu cuma display doang. Nah, itu dia. Udah? Oke, kalau udah, sekarang kita akan mengimport data seismik kalian. Silakan pilih di Project Manager bagian project data ini yang seismik, toolbar seismiknya. Udah kayak gini, import seismik di bawah. Pilih yang dari from SEG file, SEGY file. Cari lagi Netherlands offshore kalian di mana. Kecuali Tadi ini seismik udah. iya ini bisa. Import seismik. Oke, SEGY. ke folder yang data seismik.
Nah, di sini punya seismic data yang .seqy. Silakan dipilih. Nah, Gak ada Nggak bang, ada, Bang. kosong. Kosong. Buku kembali dulu, kembali. keluarin satu. Kan lihat tuh, saya di atas masih ada folder. Coba keluarin satu, Bang. Iya, itu. Ini. Iya. Nah, itu tuh ada tuh seismic data. Oh. Ya, I see. Makanya diperhatiin dulu langkahnya cuma sampai membuka folder seismic data. Saya nggak masuk lagi ke dalam folder yang ada. Nah, di bawahnya udah ada di seismic data.seqy. Kirain aku masuk. Makanya diperhatiin. Oh ini dikit. Kepala. Gua nggak mau terbang. Nggak usah dikit. Datang. Banget. Iya. Tadi aja udah dua. Udah ya. Kalau udah, silakan next. Pilih geometry type seismic kalian itu 3D. Jadi data seismic kalian yang digunakan itu 3D. Jadi ketika nanti kalian inputkan ke aplikasi lain, dengerin, nanti ini jadi soal pretest, post test, sorry, kalian nggak tahu. Kenapa bang tadi 3D bang? Data kalian itu 3D karena data 3D itu lebih sering digunakan dalam proses interpretasi dan lebih enak. Kalau misal data kalian 2D, dia nggak bisa ngebuat. Kalian udah pernah dengar TSM kan? Time Structure Map, Depth Structure Map. Nah itu proses interpretasi ketika datanya 2D itu gak akan sampai ke proses yang kalian mau. Kurang informatif data 2D itu. Data 3D itu lebih informatif, tapi minusnya ukuran datanya lebih gede dan biasa processingnya akan lebih rumit kalau datanya 3D. Tapi data kalian 3D untuk yang ISR. Kalau udah next, nah di sini volume name-nya pilih seismic data, ini buat nama sendiri nggak apa-apa tapi ikutin aja yang ada, seismic_data, amplitude type-nya seismic, domainnya waktu, dan this is post-stack, bukan pre-stack. Silakan diklik. Samain kayak apa? Stack bins Time. bounce bang. Postek. Volume. Amplitude meter per second, SCS, inline, X-line. Lagi. Udah nggak ada kan yang diubah? Nggak ada yang diubah deh. Nggak ada yang diubah kan? Volume, format of Oke. Kalau udah, ini inline X-line-nya di checklist yes, koordinat X-nya di checklist yes. Ini tetap pakai inline dan X-line, sisanya next. Oke, kalau udah kalian akan muncul formasi dari geometri data kalian. Nah, di sini kalian bisa mengetahui nih inline-nya ada 9 dimulai dari 9, X-line-nya dimulai dari 17, CDP-nya dari 73, CDP-nya dari 77, CDP-nya ada 21, offset-nya 37. Nah, di sini cuma kalian harus ganti itu XY koordinatnya bukan CDP tapi source, receiver dan XY. Nah, dan kalian klik. Apa yang diganti? XY koordinat. X-line-nya beda nilai. Ganti. X-line gue 21. Ganti. Ganti berapa? Ini lihat. Jauh kok kelihatan. 17 sekarang. 17. Bisa. Bisa Dua kali. Bisa. Klik 2 kali. Oh bisa. Diklik 2 kali angkanya itu bisa ganti jadi 17. Bisa 37. Tadi Budi nggak bisa Budi nggak bisa Jadi pilih satu. gue pinjam ada tadi yang nggak bisa masuk nggak tahu di mana nggak nyampe ke gue lagi Hilang terus terus. mana ya strapless nggak ada di gua nggak ada Untung step pas gue buat pindah. nggak ada Omnibus. tadi yang minjem strapless gua mana ya Namanya dia
Guys, strapless. Itu hidup. Anjing juga ya. Lihat strapless gak? Strapless. Oke, kalau udah silakan next. Nah, ini adalah base map dari line seismik kalian. Harusnya sama semua kayak saya. Ini gini. Bang, saya open. Say Wi-Fi open. The program needs to scan the input data of the reference volume in order to determine information. Itu yes aja, itu lagi nge-scanning. Ini bang, ini gue disuruh yes. Iya. Jangan campur deh. Lebay banget masa cuma tinggal disuruh yes doang. Kalau hilang. Makanya diperhatiin. Udah muncul? Kalau udah oke. Muncul kayak gini nggak? Bentar bang, processing. Ada Oke, muncul. kalau udah silakan apply oke. Apply oke. Oke, trace seismik kalian harusnya kayak gini. Di sini nih lihat yang simbol sumur, silakan diklik. Harusnya muncul semua nama sumur kalian. Udah? Udah. Udah ya. Kalau udah silakan diklik salah satu. Klik aja yang 0201. Nah, dia bakal muncul kayak gini, garis pemboran sumur. Sama ya. Nah, kalau udah ikutin langkah saya nge-display datanya. Klik mata. Mata di kiri ada tools mata. Diklik, muncul kayak gini. Silakan ke top selection. Top selection. Terus ini kan kalian pilih show user define. Udah, select all, apply, oke. Udah. Apply. Klik mata, top selection. Ini diganti jadi show user define. Select all semua topsnya atau markernya. Apply, oke. Kalau udah, buka lagi gambar matanya. Terus ke top arrange di bawah top selection. Pilih yang show name on right. Artinya kalian mau data marker itu di display di kanannya, di kanan dan data sumur. Name on right. Dah, di checklist aja yang show name on right di kanan. Ya. Kalau udah di oke. Play dulu apa enggak? Bebas, apply boleh, oke langsung juga boleh. Ada yang muncul data markernya di kanannya? Muncul kan? Iya, nggak apa-apa. Oke, udah. Harusnya di kanan atau kirinya itu muncul data marker. Oke. Oke, kalau udah kita bakal lanjut ke proses selanjutnya. Nah, saya buka data yang satu dulu. Nih, kayak gini nih harusnya nih. Nah, ada FS8, FS7, truncation, FS6 sama FS4. Muncul ya? Muncul. Oke, di semua sumur. Kalau nggak muncul, silakan input ulang data markernya. Artinya data markernya nggak kebaca. Silakan input ulang data markernya kalau belum muncul. 5. Kalau di sumur 201 itu emang cuma 4, tapi di sumur lain itu ada yang 5 kok semuanya. Mepet FS8 itu sama FS6 itu sama yang FS4 nya mepet. Udah ya. Nah, ini itu udah proses kalian terakhir dalam proses penginputan data. Jadi data kalian itu diinput kayak gini.
ada proses penginputan data well terlebih dahulu, terus nanti kalian marker, check shot, baru seismic. Jadi urutannya itu harus runtut, nggak boleh dilangkahin salah satu. Nggak boleh tiba-tiba kalian seismic duluan, tapi well-nya terakhiran, nanti nggak kebaca. Begitupun kalau dibalik-balik kalian balik-balik proses penghitungan data. Nah di sini itu kalian bisa melihat bahwasanya sumur kalian itu berada di inline berapa, x-line berapa. Ini juga kalau kalian ganti di view-nya jadi CDP, itu bisa kalian lihat sumur saya itu di CDP sekian dan nilainya berapa, itu bisa kalian lihat. Itu tergantung display yang kalian butuhkan aja. Karena kita sekarang butuhnya pakai inline x-line, silakan gunakan inline sebagai view datanya. Oke, paham? Paham ya? Nah, sekarang kita ke proses yang beneran judul modul kalian, yaitu well seismic type. Oke, silakan diperhatiin, saya nggak bakal ngulang-ngulang. Kalau kecepatan silakan dikasih warning aja. Kalian ke proses. Di project data sebelahnya ada proses. Di project data sebelahnya ada proses. Kalian ketik sendiri di tulisan filter itu wavelet. Wavelet. Udah? Nah, di situ ada beberapa jenis wavelet. Ada 4. Statistical wavelet, using well, bandpass, dan Ricker. Sekarang saya tanya, siapa yang tahu arti dari keempat wavelet tersebut? Saya kasih plus 20. Langsung gede nih, plus 20. Kalau benar Harus semua. harus semua empat-empatnya. Jadi 1 poin, 1 wavelet bernilai 5. Bang, Ya. kalau statistikal itu ngasilin koefisien korelasi yang baik antara data seismik dan sumbernya. Terus kalau misalnya wavelet usual itu untuk pengikatan data seismik dengan data sumur, terus dapat merepresentasiin karakter seismiknya secara spesifik. Nah terus kalau bandpass itu kan filter filter itu tuh untuk ngedapetin sinyal yang terada dalam rentang frekuensi yang tertentu itu bang. Terus yang terakhir itu wavelet tracker itu untuk merepresentasikan gelombang yang dipancarkan oleh seluruh getaran itu bang. Oke. Dari sumber getaran. Saya dengerin kok. Oke. Jadi saya tahu. Tapi jawaban Tika masih salah. Jadi saya nggak bakal kasih apapun nilainya. Itu masih salah semua. Intinya wavelet itu memang mengikat data sumur. Tapi saya tanya itu apa perbedaan masing-masing. Kalau Tika itu menjelaskan kayak semuanya sama mengikat data sumur, bla 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 bla. Tapi setiap wavelet di sini itu punya parameter sendiri gitu loh. Parameter mereka itu beda-beda. Kenapa? Namanya statistical, using well, bandpass, Ricker. Kalau bandpass tadi sudah cukup benar ya dengan Tika sesuai filter gitu. Tapi kata-katanya masih belum tersusun dengan baik. Ada yang mau coba lagi jawab? Plus 20 tetap. Benar 1 ya plus 5. Tapi Tika tadi nggak ada sama sekali benar. Salah. Ada? Ya kalau TP-nya merasa benar ya jawab sesuai TP, nggak apa-apa. Enggak. Mau sini. Enggak ada. Oke, saya dengerin ya, saya jelasin. Jadi usual itu adalah wavelet yang melakukan pembuatan dengan menggunakan bantuan data sumur. Usual itu wavelet yang menggunakan bantuan data sumur. Usual dari katanya nih, usual menggunakan sumur. Artinya menggunakan bantuan data sumur dalam pembuatan waveletnya. Yang kedua, statistical. Itu merupakan pembuatan wavelet dengan menggunakan perhitungan statistik. Ingat dari kata tulisannya statistical, artinya menggunakan perhitungan statistik dengan berdasarkan spektrum amplitude. Oke. Yang ketiga, Ricker. Wavelet Ricker itu adalah wavelet yang dibuat secara langsung tanpa menggunakan embel-embel parameter sumur ataupun perhitungan statistik. Yang terakhir, bandpass itu pembuatan wavelet berdasarkan frekuensi yang ditentukan. Jadi kalau kalian biasanya dengar bandpass 90 sampai 120, artinya waveletnya cuma dibuat di frekuensi 90 hingga 120. Oke? Ya. Trigger itu pembuatan wavelet secara langsung tanpa parameter lain. Ya? Oke. Kalau udah, kalian silakan klik yang pakai Ricker dulu. Create new Ricker wavelet. Pakai yang wavelet dulu kita. Wavelet Ricker maksudnya. Silakan diklik 2 kali, bakal muncul kayak gini. Langsung muncul.
nilai website-nya. Di situ domain intervensinya 45. License RS log bang. Diminta license. Ya, kebaca tuh tracking license kali. Ya. Klik 2 kali yang link. Apanya? Record. Nah ya sama. Semuanya gitu. Iya, license nggak kebaca. Ada yang berhasil nggak kebuka kayak gini? Perasaan saya juga Fadil bantu kalian. Yang nggak bisa semua ya? Cuman Fadil ya, bisa ada yang bisa lagi? Oke. Harusnya itu lisensinya nggak kebaca, artinya lisensi kalian pas membuat nggak kebaca. Itu kan proses pembuatan website ini tuh udah beda lagi sama proses penginputan data. Dia udah processing. Jadi tadi kalau yang muncul lisensi itu artinya lisensi yang kalian inputkan itu pas untuk bagian proses processingnya itu belum kebaca. Artinya silakan diulang lagi proses masukin lisensinya. Ya. Oke. Coba aduh. Lisensi text aktif. Ini udah Bisa. enggak, udah ke start, terus license, terus habis itu apa lagi? Ini kan disuruh start. Cek saja semua. Aku yang aku paling atas Ah deh. ini belajar. Terus itu udah. Coba kamu balik lagi ke itu ya, coba klik. Nah, good. Aku doang. Jadi dengerin. Yang masih ada lisensinya silakan ke start. Nah. Terus lisensi. Enggak. Coba tunggu, buka. Start. Gimana gitu loh? Ini kan start. Start. Terus kan ada project, setting sama license. Project, setting sama license. Tuh. Nih, saya bukain dulu nih. Nih, lihat di layar nih ya. Start. Nah, di sini ada project, setting sama license. Nah, lisensinya itu silakan di check out semua boleh, atau enggak yang AVO dulu aja nggak apa-apa nih, HRS sama dengan AVO. Bisa? Kalau enggak check out all aja nggak apa-apa, boleh. Kalau udah silakan balik lagi ke project, kalian masuk lagi ke bagian seismik tadi, kalian klik lah create. Nah, yang seismik statistikal tadi yang recurnya. Oh, ada. Bisa kan? Sekarang muncul tuh. Udah? Muncul ya? Nah, kalau udah muncul, nih, ini namanya website Reaker. Di sini silakan kalian ganti nama websitenya di atas ini. Ini kan web 1. Kalian ganti jadi website Reaker. Website_Reaker. Website_Reaker. Kalau udah, yang fase rotation tetap 0. Ada yang tahu kenapa fase rotation tetap 0? Jawabannya tadi udah di awal pertemuan saya jelasin. Itu fase rotation kenapa 0? Salah. Karena pakai zero phase. Ya, tapi alasan itu ada di jawaban pertama banget. Bisa, tapi masih kurang tepat. Kenapa fase rotationnya 0 degrees? Sudutnya 0. Karena menggunakan zero phase. Karena di prospek itu sudah ada showcase-nya. Itu pakai rotationnya 0. Nggak didengar lagi gua nih. Nah, jawabannya itu kenapa pakai 0? Karena ini data prospek. Iya. Iya, berarti kan prospek udah di stacking. Ya, kan jawabannya harus prospek dulu. Kalau proses stackingnya ya beda. Proses prospek ya beda. Oke, kalau udah ini silakan untuk yang sampel rate-nya tetap 1, wavelength-nya itu 100. Nah, untuk wavelength itu sebenarnya nggak bisa kalian tentuin sembarangan. Udah terserah deh. Ini bisa.
Belum disuruh save. Enggak nih masih di sini. Lo lihat ya gue masih di sini juga. Tolong ya, praktikum ini cuma sebentar, proses kalian itu panjang. Jadi diperhatiin. Kalau kalian main-main, nilai kalian juga nanti di akhir main-main ya. Mata kuliah kalian ini pilihan ISR. Kalau dapetnya E, ngulang, tetap ngulang, nggak bisa dihapus matkul. Nah, wavelength ini nggak bisa kalian tentuin sembarangan. Sebenarnya ada proses perhitungannya, tapi itu harus di modul lain, bukan modul sekarang. Jadi kalau untuk sekarang wavelengthnya tetap 100 aja. Ini udah kalian ganti nama jadi wavelet trigger. Silakan di save. Kalau di save dia bakal ke close. Udah? Udah ya? Udah. Di atas makanya diperhatiin. Udah. Oke, kalau udah kita buat lagi yang band pass. Silakan diklik 2 kali yang band pass. Sama dia bakal muncul lagi tab baru kayak gini. Oke, ada yang mau jelasin nih? Ini enak banget menjelasinnya kalau band pass. Low cut, low pass, high cut. Pasti tahu semua cara ngejelasinnya. Nggak boleh yang muda, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang lain silakan. Ada yang mau coba jelasin nggak? Low cut. Ya, jawab. Mbak, mungkin kalau low cut itu yang di atas 5. Ya. Apa ya doang? Ya doang. Ya, yang di bawah 5 itu diikat. Yang di atas 10 pass. Lewat. Yang high pass berarti 50 itu lewat. Yang di bawah yang high cut 60 itu dipotong kan. Apa gitu? Ada yang bisa membenarkan bahasanya Hafiz? Coba bang. Oke, itu dulu. Oke. Kalau low cut itu berarti frekuensi yang diinginkan di bawah itu dibuang. Kalau low pass itu frekuensi di bawah frekuensi yang diinginkan diloloskan. Kalau yang high pass frekuensi di atas yang diinginkan itu diloloskan. Kalau yang high cut frekuensi yang di atas yang diinginkan itu dibuang. Oke, ada lagi yang bisa menjelaskan lebih rinci dengan nilai yang tertampil di atas. Jadi jelasin kayak ini kan dia udah bilang kalau yang low cut itu nggak diloloskan sepersekian. Nah, berapa nilai yang nggak diloloskan, berapa yang diloloskan, silakan dibenarkan lagi. Lihat. Ini pemahaman saya berarti kalau kayak secara sederhana frekuensi kan ini kita ngelolosin sebagian frekuensinya saja. Dan kalau misalnya kalau lihat nilainya berarti di atas 5 dan di bawah 60 frekuensi yang diloloskan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ada lagi yang masih bisa membenarkan secara lebih rinci? Dari kalimat yang tadi 3 temennya udah benar, tinggal masukin nilai-nilainya doang. Kalian tinggal menyebut dan menjelaskan nilai-nilainya doang nih. Siapa lagi habis? Oke. Boleh, coba. Nah, itu yang frekuensinya yang diterima tuh cuma dari rentang 5 sampai 10 dan frekuensi tinggi itu yang di ini cuma 50 sampai 60. Oke. Ya masih belum lengkap, tapi jawaban teman-temannya udah cukup melengkapi. Tinggal kalian membuat bahasa lebih jelas ya. Jadi misal kalau kalian meloloskan frekuensi di atas 5 dan memotong frekuensi di bawah 5, itu silahkan dijelaskan. Siapa tahu ini jadi analisis kalian nanti. Oke. Nah, sama kayak tadi nama waveletnya diganti jadi bandpass. Wavelet underscore bandpass. Wavelet underscore bandpass. Oke, kalau udah di save dia bakal ke close. Oke, kalau udah dia bakal ke close. Kita sekarang ganti prosesnya itu ke log correlation. Log correlation. Log correlation. Proses yang tadinya wavelet diganti jadi log correlation. Diklik 2 kali, kalian pilih sumur yang F0201. Habis di oke. Nah, bakal muncul tab kayak gini, lag, log
correlation parameter menu. Nah di sini Yang dipilih kan? ya tetap di filter tulis log correlation. Terus pakai F0 Iya, terus sumbernya yang F0201. Nah udah muncul bar kayak gini atau tab kayak gini, seismic datanya diklik. Habis itu single wavelet-nya kalian ganti pakai menu change wavelet. Pilih yang single. Nah di sini kan tadi udah ketemu tuh ada yang kalian buat, ada yang recur sama yang bandpass. Bener? Muncul kan? Punya kalian? Ada bandpass sama recur. Kita baru buat 2. Kalau saya udah buat semua. Bandpass dan recur. Udah? Kalian pilih yang recur. Kalau udah, silakan ini tetap sintetiknya 0 offset, di oke. Nah, bakal muncul tab WST atau Well Seismic Time. Iya, nggak ada yang berubah seperti itu. Dia tuh nggak berubah ya? Tadi dibuat satu, tapi dia Ya udah itu benar betul nggak? Gue nggak tahu. Udah cuma ikutin langkahnya. ada satu. Apanya sih? Backboard review screen. Backboard review. Lupa udah soalnya. Tapi nggak ubah. Iya, itu diubah kan? Nggak ada yang diubah. Cuman ubah recur doang. Nah, udah muncul kayak gini. Nah, sekarang di pinggir sini, oke. Saya tanya, yang warna biru itu apa, yang warna merah ini apa? Ada yang tahu nggak? Ini yang birunya apa, yang merah ini apa? Change wave ya? Yang single wave ya? biru data sensor yang merah Change. Ada yang tahu? Udah begitu oke. Jadi oke aja. yang biru data seismik bukan, terus yang merah data alam. Salah. Data real imaginer bukan bang? Benar, tapi nyebutnya nama lain data real imaginer itu. Nama lain dari data real imaginer. Apa ya? Ada yang tahu? Itu bang real part imaginary part bukan? Salah, masih kurang tepat. Yang warna merah itu seismogram sintetik. Sorry, seismogram ya. Yang merah seismogram sintetik atau seismik, sedangkan yang biru itu seismogram sumur. Seismogram ya. Ada yang tahu arti seismogram nggak? Nah, itu alat perekam. Oke. Dah. Kalau udah, silakan kalian perhatiin bar menu yang ini nih. Bar menu yang set cross correlation. Di sini itu kalian akan mengikat data sumur dengan data seismik yang tadi disebutnya WST atau Well Seismic Time. Nah ini ada start sama end. Startnya itu kalian pilih yang FS8, diklik nih, diklik yang panah ke bawah, dipilih yang FS8. Yang N-nya itu dipilih yang MFS4, MFS4. Dah. Oke. Udah? Silakan diklik apply. Kalau udah diklik apply, udah. Nah, di bar seismogram sintetik, seismik dan juga sumur itu bakal muncul batas kuning. Itu adalah batas kalian melakukan proses WST. Jadi proses WST-nya itu yang kalian tadi mau dari marker FS8 sampai 4 itu bakal cuman di bagian yang batas kuning aja. Nah, proses WST itu harus mendapatkan nilai korelasi lebih dari 0,5 dan time shift-nya 0. Ada yang udah tahu kenapa harus 0 dan 0,5 tadi? Jadi korelasinya harus lebih dari 0,5, sedangkan time shift-nya harus 0. Ada yang tahu kenapa? Time shift-nya harus 0, correlation-nya itu harus lebih besar dari 0,5. Itu kenapa? Apa? Fadil? Mau jawab yang correlation, setahu aku kalau nilai correlation itu semakin mendekati 1 berarti hubungannya baik. Berarti kalau di atas 0,2 berarti apa ya, errornya itu lebih tinggi. Jawaban Fadil benar yang correlation. Silakan yang time shift-nya dia mau jawab nggak? Kenapa time shift-nya harus 0? Berhubungan sama jawaban Fadil tadi. Izin jawab bang. Ya, Probo. Kalau time shift harus 0 karena buat tadi korelasi tadi, karena kalau seismic data kan satuannya waktu, sedangkan kalau well data itu satuannya depth meter gitu mah. Jadi kalau dia time shift-nya 0 maka tidak akan ada apa kayak perubahan kedalaman gitu bang.
Oke, jawaban Bro sama Padi benar, silahkan dicatat kalau kalian mau catat jawaban mereka. Jadi kenapa correlation harus lebih dari 0,5 sorry, itu mendekati 1 makin baik. Nilai correlation itu mendekati 1 artinya makin baik. Sedangkan time shift 0 itu tujuannya benar kata Probo tadi, artinya proses kalian mencocokkan data saat proses well seismic time dengan nilai yang harus dicocokkan tadi dari time shift 0, time dan depth dengan time shiftnya udah 0 artinya udah setara, sama. Kalau masih minus atau masih gede time shiftnya, artinya proses WST kalian masih kurang tepat. Oke, nah sekarang kita bakal ke proses WST. Ini tolong banget diperhatiin, tangan kalian harus ngeklik di mouse atau di bawah mouse nggak? Pakai mouse nggak? Bawah. Oke. Kalau yang enggak mungkin agak susah tapi bisa. Silakan ini perhatiin cara ngebuat WST biar benar, biar korelasinya lebih dari 0,5 dan time shiftnya 0. Oke, udah kalian ubah tadi ya, ini jadi FS8 dan juga MS4 di apply. Nah, silakan WST itu kalian arahin kursor kalian ke seismogram sintetik dan sumur yang biru dan yang merah. Jadi yang biru sama yang merah itu harus diikat, dicocokin. Caranya diklik. Jadi contoh nih, kalian tahu kan ada wiggle yang zero offset, ada yang peak, ada yang trough. Jadi kalau kalian udah nge-peak di bagian yang peak atau yang gendut ke kanan, silakan semuanya harus yang sama, peak. Jangan kalian tiba-tiba di seismogram sintetiknya itu kalian peak, tapi yang di sumurnya kalian trough. Itu salah. Proses WST-nya nggak akan berjalan. Oke, nah saya udah pilih di biru yang tebal nih, yang peak. Tapi saya harus korelasi sama peak yang ada di seismogram seismiknya. Nah, diklik aja. Udah. Kalau udah kalian boleh bebas nih ya. Ini nggak ada aturan gimana kalian melakukan proses korelasi ini atau WST. Jadi kalian mau pick semuanya juga boleh atau salah satu juga boleh. Yang penting nilai korelasinya sesuai. Apa? Enggak. Yang penting sama-sama peak. Oke. Punya saya udah 0,663 dengan time shiftnya 0. Kalau udah gini, nih ya. Kalian bisa contoh nih, pilih salah satu nih, saya pilih yang ini, diklik, dicocokin, udah, kalian klik stretch, di bawahnya ada stretch, diklik, bakal muncul tuh max score-nya berapa, korelasinya, time shift-nya berapa. Kalau korelasinya udah lebih dari 0,5 dan time shift-nya udah 0, itu aman. Belum. Kalau belum, ulangi dari langkah pertama artinya, pilih dulu markernya, ganti marker, apply, baru mulai WST lagi. Yang marker di sini. Nih. Oh, oke. Iya. Nah, silakan diklik. Kalau buat menghapus pick-nya ini bisa nggak? Bisa clear pick aja tuh. Clear pick. Ada clear last sama all. Jadi gimana kalian ini korelasi? Itu di bawah enggak, Mas? Ada di bawah, Mas. Max score-nya sekian, time shift-nya sekian. Tapi yang berbu beda. Harus berapa yang di ini? Bentar. Max score-nya 0,5 di atas. 0,5, sedangkan time shift-nya harus 0. Enggak, maksudnya yang di tarik garis itu harus berapa? Bebas. Oh, bebas. Enggak harus cuma satu. Cuma satu doang nggak bisa. Iya, bebas. Oke, ada yang udah dapat di atas 0,5, silakan hands up, angkat tangan. 1. Hah? Ya, time shift-nya 0 tapi score Harus. 0,5. Ya, inilah yang saya maksud, proses WST itu lama. Bisa makan waktu sebulan sendiri kalau kalian nanti TA seismik. Lama, proses WST-nya panjang. Data kalian lagi bagus nih sekarang. Kalau data kalian TA mungkin nggak sebagus ini. Jadi proses WST-nya juga makan waktu. Makanya proses ini agak kesel biasanya para anak-anak yang biasanya ngambil TA seismik itu kesel proses ini. Itu max score-nya atau current core-nya ini diperhatiin? Apa? Max score. Max score-nya harus 0, di atas 0,5. Time shift-nya harus 0, jadi harus barengan. Udah. Tadi max core apa current core, Bang? Max score. Ya udah kalau udah Ntar gue tinggal time shift-nya gimana nih? bebas. Udah, siapa lagi kecuali Excel yang udah selesai? Dapat, oke, runggu Excel. Berapa runggu? 0,531 sama 0. Excel 544 sama 1 sama 0. Ya kan tensinya 0 kan? Tensi tunggu 0.
Yang kalian jangan otak-atik, Runggu sama Excel jangan otak-atik lagi WST-nya. Tadi biar nggak apa sih? berubah. Stretch ya? Coba yang lain. Kalau di pick di stretch ya? Ada yang belum masih belum dapat timeshift 0 sama WST-nya 0,5. Nih, saya kasih kunci dan triknya ketika ngelakuin WST. Nih, lihat ya. Proses WST itu, kalau tadi udah diingat pertama informasinya, kalau kalian pilih di bagian peak, silakan kanan kiri seismogram sintetik dan well itu sama-sama peak. Ya. Jadi kalau kalian diambil tuduh yang gendut ke kanan, silakan dipilih sama-sama kanan kayak gini. Nah, kedua, proses WST itu memperhatikan jarak dari peak kalian tersebut. Jadi mencocokkan data. Ketika kalian nyocokin datanya terlalu jauh, itu bakal ngebuat dia makin error. Nih, satu yang kayak gini. Nah kan yang lebih deket itu yang ini nih. Yang kedua ada yang domainnya 939. Kalian cocokin lagi sama yang sebelahnya. Udah kayak gini, silakan di stretch. Otomatis dapatnya lebih dari 0,6. Bisa kan? Silakan. Itu udah triknya. Dia fly dulu kan? Ini gue nggak tahu. Ya, gue juga tadi fly dulu. Nah, apply shift ini bisa kalian gunakan ketika time shift-nya itu udah mendekati 0. Iya. Antara time shift 1 dan minus 1. Kalian boleh ngeklik apply shift. Tapi kalau time shift-nya masih 300 sekian, 40 sekian, Tadi udah 0. diharapkan ngeklik time apply shift. Udah 0 tadi. Udah 0 cuman correlation-nya masih kurang. Karena ini apply shift itu adalah proses yang membantu kalian mendekatkan dia ke paling benar, ke paling yang nggak error. Jadi ini biasanya muncul ini itu kalau time shift-nya udah minus 1, maksudnya kalau ngulang itu ini dari awal diulang di apply. Nah itu boleh kan? Ininya Boleh kalian klik apply shift. dari sini nih. Nah, Itu FS8. itu berlaku cuma minus Kayak 1 gitu. dan 1. Kalau time shift-nya muncul kembali udah kalian WST, muncul di minus 1. Terus korelasinya udah di atas 0,5, kalian langsung klik apply shift itu nggak apa-apa, itu halal. Tapi kalau masih 40-an, kalian klik berkali-kali sampai apply shift-nya 0 itu nggak halal, itu halal. Minus 1. Nilai kalian masih salah, nanti WST-nya nggak udah. Minus Apply 1. shift itu kalau apply shift di time shift-nya 0 cuman correlation-nya masih kurang sedikit itu nggak apa-apa. Nggak bisa, harus time shift-nya yang aneh. Kalau correlation yang aneh kalian apply shift itu salah. Salah. Ya, jadi itu apply shift itu gunanya untuk time shift-nya aja. Kalau korelasinya belum nyampe 0,5 sekian ya udah. Ya. Siapa lagi? Tadi baru Excel, Runggu. Siapa lagi yang udah? Rombo. Coba. Sini. Gue aja nggak tahu, gue tiba-tiba nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue ini tangan gue. Gue liat punya lo. Tunggu. Ngeliatnya di Mana? Berarti di bawah. Yang di bawah ini kan? Iya. Mana punya lo, Cok? Ini. Ini udah belum? Yang lo bikin tadi. Udah nggak ada dong. Kalau udah di stretch udah nggak bakal kelihatan. Lalu negara harus rata kan ini? Apa? Yang Nggak harus. shift-nya itu bisa diatur nggak sih? Udah dong. Kan udah 0,5. Iya. Ini harus rata. Ini harus rata. Enggak harus rata. Gue dari 2 pikir. Tapi Bang nggak bisa. bagus. Kalau gendut ke sebelah sini boleh nggak? Nggak tahu. Gue dari Tapi tuh nggak rata harus yang harus rata. Ah, di bawah. itu dari tadi nggak pernah nyampe sejauh itu loh tadi. Tadi gue Iya, itu mau WST harus berlaku ini. kemarin tuh lo di mana tadi kesini? Di bawah, pokoknya atas sama bawah. Saya mau nyata. Tuh, kan tadi gue bisa. Coba cicitaan bentar. Ini kok gue bilang satu. Masih 816 ya? 800-an. Sama ya? 800-an. 816, dia 814. Ya nggak jauh beda. Tadi Bang Dim juga 3 kalau nggak salah. Udah. Udah. Tolong dong nggak bisa. Gua aja ini kan. Lalu kok gitu? Apa itu?
Lu apain? Gak mau lagi ngotak-atik, susah cok. Gue liat-liat anak-anak pada susah. Berarti kalau TA gue cepet gitu, berarti gara-gara tangguhan. Dulu ngepiknya berapa? 2 Atas bawah. Kata abangnya bebas. Kata abangnya bebas. Gak harus lurus juga. Ada yang udah lagi? Belum ya? Ya udah silakan lakukan proses WST sampai selesai sampai dapat 0,5 dan tensi 0. Sampai subuh kita akan mulai. Bintang juga udah. Untung-untung kan Tang. Kagak ini kagak kita itu. Gak ada tekniknya ya Tang ya. Mananya sih kembali? Tapi harus dibawa gas kuning. Iya. Kata gua abis ini pas makanya jangan di-apply sih dulu sih. Coba ini udah nggak? Jadi versi Ini nggak berubah loh, maksud gue berarti satu-satu. coba stretch. Dia Masuk 6, 7. Harusnya nggak deh. 9 ya, bukan 28. Maksud gue semakin rendah kalau gitu. dan sesuatu tuh bentar lagi mana satunya di atas ya Terus minus 1. ya Di marker. Oke nggak sih? Tadi berapa ya? Aduh. ini kata gue jangan main Berarti dia tuh kayak nyari yang bagus juga sih kayaknya pilih nyari yang yang- emang bener-bener picknya kebaca anjir kaget gue. Terus dia di-apply. Nggak nyampe under 10. apply sih kalau nggak dapet Tapi nggak di-apply. apa guys nggak keluar apa-apa Lu apply sih nggak? apply sih Iya. Dari minus 1 ke 0. dia udah 0 sama 0,5 udah Iya. terus apply sih Supply, oke. dan gue Yang progresnya yang kan terus coba bisa nggak lu? Coba keren. Udah kayak jilbab terbesar gitu. Show racket. biar ini loh Apply kan? ya. Sekali lagi. Minus malah. Dari waktu. Tapi ini lu dong Nggak ada dari semuanya. lo nggak ya Iya lagi.
Udah? Belum. Baterai. Enggak. Sini mana? Nih bang. Yang udah jangan diapa-apain, ntar nilainya langsung hilang. Sini. Bisa nggak? Iya itu nggak apa-apa kayak gitu. Ya nggak apa-apa dong. Kayaknya harus soal Masih jelek. Bisa jelek. Oh dari sana. Iya, coba usul 9 tapi kan belum dipilih ke dalamnya. Like. Nah ini lihat dulu ketemu ini bisa, ini ketemu sama ini juga bisa. Nah ini mungkin kurang, ini aja. Terus ini juga udah deket sama yang ini bisa. Ini kalau nggak usah. Oh jadi dari bawah ke atas nggak bisa. Dapat kan? Ih, sekali dah. Iya kan benar kan. Siapa lagi yang belum? Pokoknya- Akhirnya satu orang dah. Gue coba yang lain nggak bisa. Pokoknya begini. Biar tadi gue udah coba nggak bisa. Kayak dari atas ke bawah sini, dari sini ke sini. Punya gue udah rata-rata semua sih. Kebanyakan. Kalau misalnya nanti kayak Masih diratain lagi gitu kan? bisa. Oh ini tuh untuk harus ratain ini ya? Biar rata. Diratain gitu loh, biar rata. Kalian tadi kan Gio belum? Di sini ya. Itu ngeliatin apa ini berarti? Enggak, oke tadi yang kita pakai yang tadi. Tadi yang sumur mana sih? Ini dulu Yang deh. merah apa yang biru? Itu apa itu? Yang sumber itu yang merah. Tadi punya. Terus ini nggak proses ini mas? Sumbernya merah, yang biru itu seismogram sintetik. Iya nggak salah itu apa namanya? Merah apa? Merah sumur. Data seismogram sintetik. Itu kan belum bikin. Ini masih biru bandai itu belum. Oh, ya jangan ya, itu nggak tanda bikin. Jangan lo apa-apain ya, itu dulu. Dia langsung jadi kayak bentuk TXT gitu. Tabel TXT. Udah semua? Ini berarti Oke, angkat tangan dong yang udah dapet di atas 0,5 ada berapa banyak? 1, 2, angkat tangan dulu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah banyak ya. Dah, udah banyak nih. Jadi kalian tahu kenapa harus dapat tensinya nih. Oh, yang dapat di atas 0,6 dong. 0,6. Nah, di atas 0,6. Rata-rata 5 semua ya? 0,5 kan? 0,57 ya. Ya. Oke. Jadi itu intinya tips and tricknya itu adalah pertama wiggle-nya itu disamain. Terus cari yang deketan. Wiggle-nya itu kelihatan nih ada wiggle yang terang, terus ada yang kecil-kecil. Nah, itu tuh harus disamain. Kalau kalian yang di kiri di seismogram seismiknya itu yang terang, di kanannya juga harus yang terang. Nih, saya coba ulang ya. Semoga aja yang saya nggak turun ke bawah. Oke, ini ya satu. Ini clear last. Ini ketemu ini. Yang ini sama yang ini. Terus ini sama ini. Ini oke. Di stretch. No, 0,693 times shift-nya 0. Bisa kan? Jadi silakan kalian lakukan tips and trick tersebut ya. Kalau nanti kalian pas nyoba-nyoba buat LA dan LS nanti bisa 0,7, 0,8, jempol banget itu. Jempol banget. Apalagi kalau udah 0,99. Wih, keren. Hebat banget itu artinya proses WST-nya. Oke, kalau udah semua kalian nih apa? emang bisa satu bang? Bisa. Maksudnya satu. Satu plus satu. Berarti Kan nggak harus kita, bisa satu buat. Oh, mesti tapi satu banget kalian maksud. Oh, enggak. Pasti 0,99. Oke. Hampir sampai bisa maksudnya. Berdiri. Udah semua ya? Nggak ada yang nggak ke screen record. Saya tadi udah jelasin ya tips and triknya. Ya Allah, oke. Coba nih bagi yang belum tahu silakan perhatiin ke depan. Bagi yang udah jangan jadi pahlawan kesiangan. Oke, nih lihat ya. Wiggle-nya disamain.
wiggle yang kalian ambil yang tebal, amplitudonya gede, silakan sama-sama yang gede. Dilihat satu, ketemu sama yang ini. Harus berdekatan mereka nih. Ini sama yang wiggle-nya kecil. Terus yang ini sama yang ini. Wiggle yang terakhir ini sama ini. Silakan di stretch. 0,668 times minus 1 diubah jadi 0,659 times 0. Bisa kan? Boleh dong, tapi kalau misalnya nih yang birunya segini, kita mau ini di sini, tapi kita punya nomor di atasnya. Boleh? Merahnya di atasnya. Merahnya di atasnya apa merah harus di bawahnya gitu? Merah harus di bawahnya gini. Ya harus ulang. Masih belum bisa itu. Udah? Oke, kalau udah, ini silakan kalian klik OK. Bagi yang udah silakan klik OK. Nah di sini kalian disuruh buat nama. Itu kan pwave underscore 1 underscore core underscore recur. Kan nama waveletnya recur. Kasih tanda lagi itu sumur 0201. Jadi underscore recur underscore F0201. Udah paham? Ya. Paham ya? Dah itu diokein. Dah. Bakal keluar tuh, ke close step UST-nya. Muncul nggak di gambar kalian disini kayak gini? Ada yang muncul nggak? Ini nih lihat nih. Ini doang. Oke. Nah kalau nggak muncul bagian check shot bagian WST kalian ke project data, klik sumur kalian yang kalian tadi lakukan WST F0201. Nah digedein dulu timbarnya. Ada kan muncul pwave, core, recur, ya ada nggak? Ada. pwave, core, project data, diklik sumurnya kan kayak gini nih awalnya, kayak gini. Kalian klik tuh panahnya biar kebuka di F0201. Project data lu apa? Well, project datanya di well bukan di server. Habis itu project data F0201. Nah, udah kayak gini? Udah belum? Kayak gini. Ada nggak yang pwave, 1 core, recur kalian tadi? Ada. Nah, kalau ada caranya di-drag ke arah display. Caranya ditahan, diklik MB berapa nih? MB1 gitu kan. MB1 diklik. Nah, ini nih di-drag kayak gini. Ya. Ditahan, di-drag ke sini. Oke. Oh, jauh. Udah? Udah. Bisa kan muncul kan gambar kalian? Ada di display sekarang di sini? Cuma satu. Ya cuma satu. Saya dari display 2 kali emang. Yang biru itu? Lah, tapi cuma satu ya. Iya, Mang. Ya di-drag dulu. Abi bisa ya, gua gebukin ya. Itu kayak nggak ada difference. Nih, nggak ada gua. Wah, Sama P-Wave yang biasa. Oh kayak nggak ada. Kayak nggak ada perbedaannya kan sama P-Wave yang biasa. dia di sampingnya inline seismic. Itu kan ada P-Wave. Yang ini. Nggak yang sebelah sini. Ini. Yang di sini kan ada P-Wave, terus ada yang P-Wave 1 core tuh kayak nggak ada perbedaan. Sabar, saya udah jelasin. Udah ya. Nah, di display data kalian nih yang F0201, tadi ada pertanyaan dari Rumbu nih. Di sini ada P-Wave. Iya. Ada nggak ya di kanan P-Wave? Ada. Log P-Wave. P-Wave. P-Wave doang. Iya. Ya kan? Sama log P-Wave yang kalian baru lakuin WST. Itu bedanya apa? Jadi sebenarnya data kalian itu udah ada proses WST-nya di data check shot. Data check shot yang kalian inputkan di awal itu sebenarnya adalah proses WST yang udah dilakukan terlebih dahulu sebelum WST yang kalian lakukan sekarang. Kayak gitu. Makanya ada 2. Udah ada data benar. Kalau muka nyesel deh. Yang lain? Dia mau lihat. Jadi kayaknya ada yang salah dia merasa. Udah? Sabar dulu. Maksud gue nih ya bertanya satu tuh ya. Udah aspeknya cuma 2. Anaknya bisa banyak ini. Saya gitu.
Ini dulu. ngadu nasi boleh. Udah tadi kan gitu bang. Itu juga karena udah banyak. Sebelah kanan sebelah kiri nama tuh biasanya. Gua nggak pakai Nama. Terserah nggak tahu. Ini biru tapi terlalu gelap. apa itu? Terlalu kencang gua pencet. Ini sayang banget masih banyak tintanya. Iya itu baru gua buka, baru keluar dari boxnya. Kan gua beli satu lusin gitu. Trik and triknya udah dijelaskan apa lagi, Bang? Ini sumpah bisa kayaknya dulu sih ulang, kayaknya dicabut. Gimana nyambutnya? Yang Pakai apa? Soalnya gue juga punya, nih, tapi lu ke beda. kanan. Tuh, di lu delete tracknya. Nah, bilang kan tesnya ambil di seismic. Nih. Lu seret ke sini nih. Sama kan ininya. Ini bisa dicabut. Wah, Tapi ini nggak bisa. Nggak bisa ini tuh. enggak ada yang Itu kayak plastik semua. Nah, ini tinggal kalau misalnya lu mau atur lagi. Orang ini udah Terus gua kasih siapa? ulang berapa kali kita fountain pen. Hah? Tinta fountain pen kan? Sudah? Ini fountain Udah pen. ya. Jadi, nah dengerin dulu. Display kalian nanti silakan disama persiskan dengan punya saya di depan. Display kalian itu disama persiskan kayak yang di depan. Oke sih. Nah, cara ngatur Tapi kenapa displaynya dia biar harus sama, sama ini nih klipnya perhatiin. gitu, jadi nggak perlu. Cara ngatur displaynya biar sama ke mata, tulis yang mata. Nih muncul kayak gini, udah ada tracking semua nih untuk setiap track. Iya. Jadi kalian bisa ngatur, oh saya mau di track 1 itu datanya data checkshot 2 atau saya mau data densitas. Itu terserah kalian lakuin. Track Kalau kalian itu. bisa contohin mau ganti, oh saya nggak mau track satunya checkshot. Kalian unchecklist, kalian pilih kalian mau data apa, misal densitas. Udah. Terus kalau tadi saya tetap checkshot. Jadi lihat ini, di track 1 itu checkshot. Checkshot. Track satunya checkshot, track 2-nya itu diisi sama densitas, track 3-nya diisi sama gamma ray, track 4 itu diisi sama nggak usah, kayak yang 4 kita pakai yang web 1 aja ya, P-web 1. Nih, track 4-nya pakai yang P-web 1. Track 5-nya porositas. Nah, ini ada satu yang says, itu seismik kalian, nggak usah diganggu. Track 6-nya itu silakan pilih yang Ricker kalian tadi. Nih, P-web 1 core Ricker. Dan terakhir track 7-nya itu sebenarnya yang usual, tapi kalian belum buat. Oke, paham? Oke, nih pokoknya tracknya kalian sesuaiin displaynya. Kalau udah silakan apply oke. Dah, bakal rata, bakal bagus. Bang mau melakukan yang tadi Ini tuh yang track 1 itu. Nih ya mata. ya udah. Nah di sini perhatiin, catat aja kalau nggak. Track 1-nya itu check shot. Di checklist aja check shot. Track 2-nya itu yang densitas. Track 3-nya itu yang gamma ray. Track 4 itu yang P-web 1. Track 5 itu porositas. Yang seismiknya biarin, kalau ada yang lain seismik. Track 6-nya itu diisi sama yang kalian lakuin WSP tadi. P-web 1 core Ricker F0201. Paham? Kalau belum selesai ya belum bisa. Kalau kalian belum WSP ya belum bisa. Tadi udah disimpan belum? Save dulu. Di save. Paling kiri save. Ya. Yang oke. Yang oke. Ya oke. Nah itu kasih nama. Udah? Kalau udah apply oke. Nah bakal sama nih display kita, displaynya bakal sama. Oke? Udah? Udah ya? Nah itulah praktikum hari ini. Tapi memang di sebelah kanan itu lu warna biru ya bang? Iya, karena tadi gue ganti warna. Itu kalau kalian merah nggak apa-apa? Gue merah. Nggak apa-apa, kalian merah aja ya, gak usah biru-biru. Punya kalian merah semua. Punya saya biru, kalian bisa ganti. Oke. Oke, nah dengerin. Ini tugas kalian buat LS. Jadi, tadi kan kita ngelakuin proses pembuatan wavelet terlebih dahulu. Buat semua wavelet, jadi Ricker, bandpass, usual, dan statistikal. Buat 4 wavelet di sumur F0201. Ya. Buat semua wavelet di sumur F0201, artinya ada 4 wavelet. Dan lakukan proses well seismic tie-nya. Dengan syarat correlation-nya harus lebih dari 0,5, time shift-nya 0. Jadi ada 4
yang kalian harus lakuin. Buat 4 wavelet dan lakukan 4 kali proses WST. Tapi udah kalian lakuin 1 kali di ruangan ini. Jadi tinggal 3 lagi. Sumur F0201, sumur pertama aja. Lakuin itu. Paham? Paham ya? Nah nanti kalau kalian udah ngelakuin semua proses WST-nya, otomatis di bagian project data ini akan muncul semua tuh WST kalian yang recur, usual kayak saya nih, udah ada recur sama usual. Sama halnya kalian display kayak tadi, kalian drag, kalian taruh ke paling ujung. Jadi bisa kelihatan hasil korelasi kalian, WST kalian. Langsung 4 wavelet apa satu-satu bang? 4-4-nya langsung berbaris 4. SS-nya 1. Enggak, sorry, belum bahas SS ini. Udah? Udah ya. Nah, itu artinya di bagian LS kalian akan ada berapa screenshot ya? Bentar. Ada 9 screenshot. Nih, 4 screenshot pertama itu berisikan gambar wavelet kalian, hasil pembuatan wavelet. Kan tadi ada wavelet recur, ada wavelet bandpass, using well dan juga statistikal. Itu ada 4 gambar wavelet. Ada 4 gambar wavelet tadi udah pernah ketemu tuh kayak gini nih yang tadi. Bentar ya, saya coba tunjukin lagi. Wavelet. Nah, yang kayak gini nih, kalian screenshot tuh. Silakan digedein ya, barnya jadi kelihatan di gambar waveletnya. Ini screenshot 1 sampai 4 kayak gini semua nih. Screenshotan wavelet itu kayak gini. Oke. Nah, yang kedua, screenshotan untuk 4 baris selanjutnya itu adalah hasil WST kalian yang sudah kelihatan max score-nya itu 0,5 di atas 0,5 dengan timestamp-nya 0. Oke. Jadi iya 4 screenshot juga karena kan ada 4 macam wavelet. Contoh nih kayak gini, artinya yang kalian screenshotnya kayak gini. Log correlation F0201 seismic data ini Oke. Nah kayak gini nih, tapi timestamp-nya harus sudah kayak gini 0,6 atau 0,5 di atas 0,5 dengan timestamp-nya 0. Ini kalian screenshot. Lebih bagus lagi kalau kalian tandai pakai mark gitu, dikotakin bagian timestamp sama max score-nya ini biar lebih jelas. Kalau kalian mau lebih bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa. Udah 8 tuh ya, udah 8. Nah yang terakhir itu adalah gambar ininya secara keseluruhannya kayak tadi yang project data misal di well. Nah kayak gini F0201. Nah ini X aja ya. Nih kayak gini. Ini display data semuanya, semua sumur dengan yang kayak saya udah bilang tadi di track 1-nya apa, track 2-nya apa, track 3-nya apa, dan di ujung-ujung sini itu semua wavelet kalian yang udah kalian buat kayak gini. Kita tambahin dulu. Oke, bisa simpan dulu ulang. Berarti jadi ada. Nih kayak gini nih. Jadi kan di sebelah inline seismicnya itu ada yang usual, ada yang recur, ada yang bandpass dan statistikal. Jadi ada 9 screenshot. Ada 9 track berarti. Iya, ada 9 track. Nah, ini bisa kalian kecilin aja displaynya. Biar jadi kelihatan semua. Ini nih ada gambar kaca pembesar, kalian kecilin. Terus kalau kalian mau lihatnya lebih jelas, bisa kalian upsize. Itu kalian atur displaynya di bagian sini. Bang, buat display itu kelihatan sebanyak mana dari atas sampai bawahnya apa bagian aja? Ini aja. Selayar yang kalian aja. Ya. Intinya semua tracknya kelihatan kayak gini, selayar kalian aja. Paham? Oke, itu buat LS. Jadi kalian silakan kerjakan LS. Formatnya itu cuma hasil dan pembahasan. Hasil dulu semua baru pembahasan. Kalian silakan ceritakan yang kalian dapatkan hari ini, gimana analisisnya segala macam, ya. Terus kayak biasa ada lampiran. Nah kalau buat LA itu semua sumur kalian kerjain. Jadi ada 4 sumur dikali 8 kali 4 artinya ada 32 gambar ya kalau kalian lakuin. Jadi tapi yang jadi konotasi kalian itu adalah proses WST-nya. Ingat proses WST-nya itu ada 4 kali pembuatan proses WST di setiap sumur. Jadi kalian itu ketemu buat wavelet dulu semua, wavelet semua sumur, ada 4 per sumur, dikali lagi sama 4 kali proses WST setiap sumur. Nah, paham ya? Jadi kalian kalau yang di LA silakan kerjakan di semua sumur. Dari 0201 sampai 0601. 4-4-nya dikerjain WST-nya. Dan itu dilampirin semua gambarnya. Kayak tadi format masih sama kayak LS. Ada yang waveletnya, ada yang hasil WST-nya, ada displaynya. Nah, displaynya itu per sumur. Jadi kan ada sumur kayak ini kan lagi di 0201. Kalian display itu 4 hasil WST. Nanti kalian ganti sumur nih 0302. Kalian display lagi hasil WST-nya. Paham? Paham ya? Jadi ya di SS itu ada 32 tambah 3, 35 gambar kayak 35 sampai 36 gambar.
Satu Jadi berarti yang sum. LS juga tetap dikumpulin juga buat LS. Iya, LS dimasukin lagi ke LA. Yang LS dimasukin lagi ke LA, diinput lagi. Format LA-nya itu beda sama format laporan biasa kalian ya. Silakan di PCR udah saya kasih. Ada latar belakang, pendahuluan, tujuan, rumusan masalah. Silakan disusun sendiri. Satu sumber itu bukan yang 9S. Iya, jadi 3 Iya, 3. Benar kan saya bikin? Udah? Nah, itulah proses wasting. Nah, ini contoh saya kasih lihat 32. laporannya dulu Pak ya. Boleh dikasih sekalian. Oh, enggak ada. Enak banget dikasih sekalian. Gimana ya? Tapi nggak ada alasan. Nggak ada. Tebak. Langsung bab pendahulu. Iya, cuma Pendahuluan. Pendahulu itu di sini latar belakang. Tidak boleh di. Kita boleh cerita ada pendahulu itu di sini apa aja nggak mungkin cuma video pendahuluan tok. Dulu bang. Pinter-pinter lah di semester 6 mau TK kan? Mau KP kan? Ya. Nah ini ya, yang LH itu nanti silakan buat kayak gini. Nah, latar belakang bab 1 itu pendahuluan latar belakang tujuan. Bab 2-nya teori dasar dan isi semua. Terus bab 3-nya hasil pembahasan nih, ada setiap sumur, website statistikal, di sumur 0302, terus hasil WST-nya, terus sumur selanjutnya sampai semua sumur. Ini kalau 30. Nggak nyampe nih, ada nih 26. Pak, Apa? ini di format apa kan ada metodologi? Iya, metodologi itu ini langkah kerja. Oh, ya kayak biasa. Kayak biasa. Sama ini ya diagram. Iya, diagram aja. Nah, terus biasanya kalau kalian mau rapi, itu kalian buat yang ini tabel kayak gini. Sorry, Pak, saya tunjukin tabel. Tabel rapi biar kalian lebih enak melihat hasil kalian. Itu di sini. Tunggu dulu ya. Nih kayak gini di kan tabel itu bukan ini. Tabel bagus itu loh. Coba. Tabel panjang 3 enggak sih? L ya. Sabar ya. Di sini tuh kita mau ngeliat tabel yang bagus, saya lupa lagi tabel. Lagi aja bang, kita lihat sendiri bang. Ketawa nih Mas ya. Sabar ya, kita cari dulu ya. Oh ini nih hasilnya kayak gini nih. Yang ini. Oh panjang banget nih belakang. Nah, kayak gini nih. Jadi silakan kan sumur nih 0201, correlationnya segini. Terus timesnya kan udah pasti 0 ya semua. Jadi silakan kalian susun kayak gini kayak buat tabel lah. Jadi per nama wavelet, misal wavelet statistikal, sumurnya dari 02 sampai 06, correlationnya sekian. Terus yang errornya nggak usah, ini tabelnya dihapus saja yang terakhir karena error kan nggak ada. Ya ini buat LA, bukan LS. Kalau mau di LS juga nggak apa-apa, kalau rapi, terserah. Saya mah terserah. 3 dulu. Udah? Paham? Ada yang mau ditanya dulu? Udah. Paham ya? Oke, kalau paham, deadline-nya nanti dikasih tahu habis ini, silakan siapin kertas. Kita post test. Ini dikeluarin nih bakalan ada. Oh, jangan, HRS-nya jangan keluarin dulu. Kalau kalian mau keluarin HRS, itu silakan langsung aja. Kan dia nggak ada save tuh, nggak ada misalkan contohnya klik file ya, itu kan langsung exit, nggak ada save, artinya dia langsung ke save. Jadi HRS itu kalau misal kalian main amin ya laptop atau lag, terus keluar, nggak apa-apa. Project kalian masih aman. Jadi kalian nggak usah panik kayak, ya bang keluar. Kalau misalnya Promex kan mungkin keluar langsung panik semua tiba-tiba. Nah itu beda, HRS aman. Oke. Tadi gimana tinggal dikeluarin kan? Oke, kalau udah soalnya bakal dibacain sama Kak Butet, jadi silakan tulis nama nih kayak biasa. Soalnya dibuat dulu, jadi tulis dulu soalnya baru jawab. Ya, tulis dulu soalnya semua baru jawab. Dan belum. Ayo. Soal 1, bentar Kak. Ya. Sebutkan langkah-langkah praktikum yang sudah dilakukan. Sudah. Sebutkan langkah-langkah praktikum yang sudah kalian lakukan. Di modul nggak ada. Silakan buat sendiri. Nomor 2. Yang sudah saya
data welog yang kalian punya. Laptopnya kayak biasa ya, ditutup setengah. Kalian bisa ngeliat display datanya. Sebutkan isi data welog yang kalian punya. Masih ada di depan. Kalau kayak gitu kenapa? Isi data Ya. chat sana. Nomor 3. Apa kegunaan dari data marker? Nomor 4. Tujuan dari WST. Apa tujuan dari WST? Terang. Udah? Terang. Apa tuh dari WST? Terakhir. Gak ada yang dua lagi. Kenapa nilai timestamp-nya harus 0? Dan jelaskan macam-macam wavelet yang digunakan serta wavelet yang bagus menurut kalian. Kenapa nilai timestamp-nya harus 0 dan jelaskan macam-macam wavelet yang digunakan serta wavelet mana yang bagus menurut kalian. Nomor 6. Kerjakan. Nomor 6 kerjakan 10 menit. 10 menit ya. Sampai jam 3:17 ya. Nih, 3:17. Yang terakhir tadi kan ada tuh yang jelasin. Pasti. Boleh acak nggak jawab? Boleh. Ngelihat modul, matanya diputar. Ngelihat laptop, display locknya juga diputar. Terserah. Pokoknya semua sumpah serapah kan datang. Sampai 3:17 ya. Yuk, ke laptopnya. Yuk, Brian. Brian. Fadil, ngobrol. Afis. Ya, kerja sama aja terus. Ya, saling tunjuk modulnya, tunjuk laptopnya. Ada yang bisa ngumpul kurang dari 310 plus 15. Oke, kalau jawabannya benar. Jam berapa itu? Tiga berapa? 3:10. 17. 10 menit lagi. Sudah atas. Sama-sama. Terus selanjutnya dilakuin apa? Abis input. Teorinya mah enak kalau paham. Kalau modul minggu depan kalian nggak pakai lagi aplikasi, jadi pakainya itu kertas. Kita akan menggambar. Jadi kayak geostruk. Ya, kayak geostruk. Modul 1 sampai modul 2 sampai 5 itu semuanya menggambar. Jadi kalian nggak butuh lagi aplikasi ARS, kalian cuma ngeprint modul. Nanti kita belajar menggambar dan mewarnai. Yakin banget tuh mau warnanya enak. Wah, mantep.
Isi dari lo apa aja? Ini ada gue kali per density gamma ray porosity Karena density karena porosity P wave resistivitas gamma ray. Mau ngapain? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 kali apa kegunaan dari data luar. Kemarin yang nge-share grup praktikum ISR siapa? Dari saya ke kalian, terus kalian kan saya kasih tuh ada Zilan, ada Abbas, ada Fadil ya, saya share. Kalian share ke angkatan nggak? Di-share kan? Kok ada temennya yang masih ketinggalan info? Oh, Abbas loh ya. Emang banyak yang kurang literasi. Oh ya. Menandai apa? Apa itu menandai apa? Lapisan atas dan bawah dari suatu lapisan batuan. Lagi ya. Habib Mustafa hadir nggak? Tak. Kakak. Yo, 5 menit lagi ya. Kenapa nilai timesheet-nya harus kenapa nilai timesheet harus Ini banyak banget. Kalau ada yang udah boleh kumpul. 5 menit lagi. Yo, Brian. Sampaikan. Apa? Tiga menit lagi. Kok iya sih, Kak? Kan 15 17. Udah lebih 10 menit loh ya.
paling sesuai pokoknya wavelet thinker. Statistik. Banyak kali nih kakak jawabannya. Nomor 5. Dua menit lagi ya. Wow, udah ada yang ngumpul nih. Weh, maju. Karena Iya, ya udah bahasa semua nggak apa-apa. data dan nilai data terkorelasi dengan baik dan luas Yo, 2 menit lagi. Nomor berapa? 1, 2, 3. Jangan lupa tulis nama ya, nama ini. Ngantuk itu tanya runggu. kalau ada kali check shot kalau pakai terus abis itu yang tadi yang jadi korelasiin pakai recurve TP siapa yang belum ngumpul TP? wave for Ngumpul TP. Jangan lupa ngumpul untuk TP-nya. memastikan terkorelasi. Ini kalau di grup dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bos aja nggak perlu diapain lagi. Aman ya bang? Kan masih bergantung. Ini are you sure you wanna exit the company? Kak, berapa menit lagi, Kak? Oke, 10. Ah, ini lah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Aman kan ini? 2, 1. Ke fakultas ya? Oh ya.